itu kalau kita mau bilang itu dari diri kita sendiri. Batin kita percaya. Iya, Buddha katakan bahwa pikiran seseorang yang tanpa kekotoran batin itu sesungguhnya bercahaya. Buddha mengatakan itu di salah satu sutta. Batin ini bercahaya ketika tidak ada kekotoran batinnya. Ketika tidak diselimuti oleh kilesa, batin itu bercahaya. Nah, bagaimana cahaya ini, cahaya konsentrasi itu dihasilkan? Bagaimana caranya? Oke, nanti sedikit cerita bahwa ketika seorang terkonsentrasi dengan baik, maka pikiran yang terkonsentrasi akan menghasilkan cita jarupa, materi yang dihasilkan oleh pikiran, cita jarupa, dan sangat-sangat masif dan sangat-sangat banyak produksi dari cita jarupa itu sendiri yang dihasilkan oleh pikiran yang terkonsentrasi sangat banyak. Makanya kenapa seseorang meditator ketika punya konsentrasi badannya nyaman, bisa duduk lama, itu karena pengaruh cita jarupa itu sendiri akan menyebar ke seluruh tubuh. Superior, cita jarupa atau materi yang dihasilkan oleh pikiran itu superior. Nah, di dalam cita jarupa itu sendiri ada yang namanya unsur tejo, api, dan juga warna, wana. Ada dua unsur yang bisa menghasilkan cahaya. Tejo itu sendiri terang, berwarna. Warna itu sendiri ya berwarna. Nah, di satu kala Pak ada dua elemen yang bisa menghasilkan cahaya. Dan penghasilan atau produksi dari cita jarupa ini sangat-sangat banyak sekali. Dan karena saking banyaknya, dan dari dua elemen di cita jarupa itu sendiri menghasilkan cahaya, akhirnya cahaya itu akan terbentuk secara alamiah. Jadi cahaya yang satu dengan yang akhirnya berkumpul. Nah, akhirnya itu menyebar ke seluruh tubuh, cita jarupa itu sendiri. Cita jarupa itu akan menghasilkan materi di dalam tubuh. Nah, nanti ketika Anda belajar rupa kamatana, cita jarupa itu akan menghasilkan yang namanya utu jarupa. Jadi ada produksi dari satu materi akan menghasilkan materi yang lain. Cita jarupa akan menghasilkan utu jarupa atau menghasilkan materi yang lain. Paling kalau cita jarupa paling dia hanya menghasilkan dua atau tiga keturunan seperti itu yang akhirnya menjadi utu jarupa dan itu keluar dari tubuh menghasilkan. Lalu berikutnya kama juga akan menghasilkan kama jarupa. Di dalam kama itu sendiri ada unsur tejo dan juga wana, ya kan? Lalu ada juga ahara. Ahara ini atau yang lain itu juga akan menghasilkan materi lagi. Jadi di dalam kalapa ada dua unsur tejo dan warna ini yang membentuk cahaya. Karena muatannya besar sekali, banyak sekali. Akhirnya kita seolah-olah melihat cahaya. Itu sebenarnya kumpulan. Nah, kalau misalnya nanti Anda punya kesempatan latihan di dalam Kamatana, Anda akan meneliti cahaya itu sebenarnya adalah rupa kalapa, materi yang di dalamnya ada tejo dan warna itu sendiri. Jadi bisa dalam tubuh dan juga bisa keluar tubuh. Nah, itu hasil dari konsentrasi. Itu tentang cahaya. Ya seperti Anda lihat lampu lah, lampu neon. Anda lihat lampu neon itu cahayanya terus saja kan, nggak ada putusnya kan. Padahal itu ada lompatan elektron sesungguhnya yang sebenarnya seperti itu. Karena saking cepatnya dan saking banyaknya, seolah-olah nggak putus. Orang fisika pasti ngerti. Nah, akhirnya nggak putus gitu, jadi terang terus. Padahal itu lompatan, banyak partikel dalam waktu bersamaan. Begitu juga cahaya. Cahaya yang dihasilkan seolah-olah menyatu, padahal itu kumpulan dari kalapa. Yang dimana di dalam kalapa itu ada unsur tejo dan warna. Akhirnya membentuk satu kesatuan.